Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ikhlasa fil qawli wal 'amal waj'al ma naqulu bihi khalisan li wajhikal karim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan penjelasan dari kitab tafsir Fatihah wa Qisarul Mufassal, tafsir surah Fatihah dan surah-surah pendek yang ditulis oleh Syekh Dr. Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah. Masih dalam tafsir surah Al-Asr pada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu asar untuk menyatakan bahwa semua manusia itu betul-betul berada dalam kerugian. Kemudian Allah Ta'ala mengecualikan dari hukum merugi ini, yakni mereka orang-orang yang beruntung, mereka yang menghimpun 4 sifat pada dirinya, di mana 4 sifat ini berbanding lurus dengan keberuntungan. Siapa yang kehilangan 4-empatnya, maka dia adalah orang yang paling merugi. Siapa yang punya yang pertama, karena itu yang menjadi asalnya iman, ya, maka dia sudah terbebas dari kerugian yang kekal. Kalaupun dia rugi, ruginya tidak kekal. Artinya kalaupun dia masuk neraka, tidak akan kekal dalam neraka, karena dia sudah punya asal iman. Illal ladzina aman. Dan iman ini tidak akan diperoleh kecuali melalui ilmu yang benar, ya, kecuali dengan ilmu yang benar. Karena iman itu kan kepercayaan, keyakinan, ya. Apa yang diyakini oleh seorang dalam hatinya itu sangat ditentukan dengan benarnya gambaran yang dia ketahui. Makanya kata para ulama, al-hukmu mabniun ala tasawuri, ya. Bahwa hukum itu dibangun di atas tasawurnya, gambarannya. Kalau gambarannya benar, hukumnya juga benar. Kalau gambarannya salah, hukumnya juga salah. Begitulah akidah, begitulah iman. Kalau dari awal ilmu yang kamu ketahui benar, maka iman juga apa yang kamu percaya itu benar. Tapi kalau gambaran yang kamu dapatkan dari awal salah, ilmu yang kamu pelajari dari awal salah, maka imannya juga akan tidak benar. Iya. Kemudian yang kedua, wasaniyah, kata beliau, wal amalus shalih, yakni orang yang mengamalkan amal soleh. Sudah kita jelaskan apa yang dimaksud dengan amal soleh, yaitu amal yang menghimpun 2 perkara di dalamnya. Yang pertama ikhlas lillahi ta'ala, dan yang kedua adalah mencontoh, mengikuti petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu secara dari mulut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sabda beliau, atau melalui perbuatan beliau, atau melalui persetujuan beliau, ataukah tidak ada secara khusus petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ada petunjuk yang bersifat umum. Maka ini juga bagian dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan dikatakan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nanti kalau Nabi pernah melakukannya baru boleh kita lakukan. Enggak juga. Karena sudah jelas sepakat para ulama, ada amalan-amalan tertentu yang Nabi SAW tidak pernah kerjakan, tapi dikerjakan oleh para sahabat. Maka itu juga merupakan apa? Amal soleh. Dan ada banyak contoh-contoh dalam hal ini. Iya, kata beliau rahimahullah, wa bihi ma yukammilul insanu nafsa. Dengan 2 sifat ini, iman dan amal soleh, dengan kedua sifat inilah seorang akan menyempurnakan dirinya. Jadi membuat dirinya menjadi insan kamil, manusia yang seutuhnya, iman dan amal soleh. Dan sifat kemanusiaan seseorang berbanding lurus dengan iman dan amal soleh. Semakin sempurna iman dan amal solehnya, maka semakin sempurna dirinya sebagai manusia.
semakin manusiawi dia, dan semakin tinggi rasa dan sifat kemanusiaannya. Dan semakin rendah iman dan amal solehnya, maka semakin rendah juga sisi nilai kemanusiaannya, semakin kurang manusiawi dia. Makanya dalam Islam patokan manusiawi itu adalah iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Bukan yang dimaksud dengan patokan manusiawi adalah menjadikan manusia di atas seluruhnya, menjadikan manusia itu sebagai tolak ukur yang paling tinggi. Ya. Maka dalam Islam, atau Islam itu sangat bertentangan dengan paham humanisme yang yang menjadikan manusia di atas segalanya. Kamu walaupun sholat, walaupun menyembah Allah, walaupun kamu rajin berpuasa, haji, rajin membaca Quran, tapi kalau kamu menyakiti manusia, membunuh manusia, kamu orang paling jahat. Karena manusia yang kamu ganggu. Ya. Terserah kamu mau menyembah kuburan, mau menyembah siapapun, agamamu terserah apapun, yang penting kamu baik sama manusia, kamu orang yang sangat manusiawi. Itu patokannya. Ya. Jadi patokan manusiawi itu ya di paham humanisme di atas segalanya, di atas ketuhanan. Pokoknya manusia berada di tingkat yang tertinggi. Status kemanusiaanmu ditentukan dengan bagaimana sifatmu kepada manusia. Makanya mereka membolehkan, silakan kamu memilih agama apa saja, yang penting jangan menyakiti orang. Jangan menyakiti orang lain. Jangan mencuri, jangan korupsi. Muncullah pertanyaan-pertanyaan, pernyataan-pernyataan bodoh. Ya, mending korupsi mending kafir tapi tidak korupsi daripada muslim tapi korupsi. Ini dampak dari apa? Dampak dari paham menjadikan manusia di atas segala-galanya. Betul, tentu saja tidak boleh seorang muslim korupsi. Cuma ini kan pernyataan yang cacat secara logis. Ya. Jadi di mana orang yang mengajukan pernyataan seperti ini, ya, pernyataan ini dari asal sudah cacat. Kenapa? Kenapa cuma dua pilihannya? Kenapa cuma kafir tapi tidak korupsi sama muslim tapi korupsi, kan begitu? Kenapa tidak ada opsi yang ketiga, muslim dan tidak korupsi? Tidak pernah dimunculkan opsi yang ketiga itu. Karena memang selalu ingin membandingkan manusia ini. Jelas sampai sini? Maka sisi kemanusiaan seseorang dianggap sempurna dalam Islam. Dalam Islam seorang nanti dikatakan manusiawi kalau iman dan amal solehnya sempurna, baik. Inilah selalu menjadi patokan kita. Kita kalau menilai seorang apakah dia manusiawi atau tidak, orang muslim kacamatanya ini, lihat imannya dan amal solehnya. Lihat imannya dan amal solehnya. Ya betul, termasuk di dalamnya cara menyikapi sama manusia, betul. Tapi sikap itu bukan yang paling tinggi, dijadikan parameter utama, bukan. Karena itu Allah Ta'ala menegaskan dalam ayat Al-Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia itu menyembah, manusia itu dibawa merendah kepada Allah, bukan ditinggikan, bukan mau diangkat-angkat, bukan dia dijadikan tolak ukur, bukan. Manusia itu rendah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Patokannya adalah ibadah. Ya. Kalau ada orang beriman tapi tidak beramal soleh, ini juga hilang sisi tidak sempurna sisi kemanusiaannya. Ya. Tapi kita katakan yang pertama ini illal ladzina amanu, iman inilah akar kemanusiaan. Inilah dasar kemanusiaan. Dasar iman, dasar yang menyelamatkan seorang dari kerugian. Kalau dia hilang yang pertama, walaupun dia punya 2, 3 dan 4, amal soleh, berdakwah dan bersabar, tapi kalau dia tidak punya iman, tidak ada gunanya semua. Ini pondasinya. Yang pertama, perbaiki iman. Makanya selalu sudah kita sebutkan sebelumnya, siapapun seorang muslim manapun, bukan tugasnya untuk menjadi ustadz, bukan tugasnya menjadi santri, tapi dia punya kewajiban mengetahui rukun iman, mengenal rukun imannya. Apa rukun iman saya? Yang mana seorang muslim kalau diminta, coba jelaskan apa dasar agamamu. Ya, dia bisa menjelaskan dengan fasih Pancasila, itu hal yang bagus. Tapi disuruh menjelaskan rukun iman, dia tidak bisa. Ini bermasalah. Ya, kok bisa kamu lebih paham tentang Pancasila dibandingkan rukun iman? Ya. Paham dua-duanya lebih bagus, kan begitu ya? Ya. Tapi pada dasarnya iman itu harus, itu yang pertama didahulukan. Ya. Kemudian
Kemudian dikatakan bahwa iman dan amal soleh ini harus saling melazimkan satu sama lain. Ya. Saling melazimkan satu sama lain. Maka al-ilmu wal amal soleh, ya, ilmu dan amal soleh ini dua hal yang saling mengharuskan. Amal tidak dikatakan soleh kecuali dengan ilmu, dan ilmu tidak dikatakan bermanfaat kecuali dengan diamalkan. Ya. Summa qala rahimahullah, kemudian sifat yang ketiga. Ini yang pertama sebagai individu. Kalau kamu sebagai individu mau keluar dari golongan orang-orang yang merugi, perhatikan dua hal ini pada dirimu, wujudkan dua hal ini pada dirimu. Semakin besar yang kamu wujudkan, semakin besar dua hal ini kamu wujudkan pada dirimu, maka semakin berkurang kerugianmu di dunia dan di akhirat. Dan sebaliknya, semakin minim kamu wujudkan dua hal ini pada dirimu, maka semakin semakin besar kerugian yang kamu alami di dunia maupun di akhirat. Nah, kemudian sifat yang ketiga yang Allah kecualikan dari golongan orang yang merugi, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Wasalisatu at-tawasi bil haqqi ya'muru ba'dhum ba'dhan bihi. Ya, saling tawasau, saling memberikan wasiat. Tawasi ini menunjukkan makna mufa'alah yang bermakna ada dua belah pihak saling melakukan suatu amalan kepada lawannya, kepada pihak yang lain. Ya. Jelas ya? Baik, mufa'alah. At-tawasi bil haqq, yakni saling si A memberikan wasiat yang benar kepada si B dan B juga melakukan yang demikian. Kita bacakan dulu warabi'ah at-tawasi bis sabr ala amrillah. Dan yang keempat, saling berwasiat memberikan nasihat untuk bersabar menjalankan perintah Allah Ta'ala. Wa bihi ma yukammilul insanu ghairah. Dengan dua hal inilah seseorang muslim menyempurnakan orang lain. Setelah dia menyempurnakan dirinya sendiri sebagai individu, ya, dengan iman dan amal soleh, tiba saatnya dia menyempurnakan orang lain. Ya. Dan ini diantara bentuk kesempurnaan iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia ingin agar saudaranya mendapatkan kebaikan seperti yang dia dapatkan. Setelah dirinya sempurna dengan iman dan amal soleh, dia ingin agar saudaranya juga sempurna dengan iman dan amal soleh. Maka dia pun berdakwah. Ya, tawasi bil haqqi dan tawasi bis sabr ini adalah maqam dakwah ilallah. Jenjang dakwah ilallah. Dan dakwah ini cakupannya luas ya. Kalau kita berbicara mengenai dakwah, itu konotasinya kepada audiens yang luas. Sudah berkenaan dengan umat secara luas. Ya, kalau kita berbicara konotasinya. Tapi kalau kita berbicara mengenai apakah termasuk dakwah seorang suami menasihati istrinya, anaknya, kawannya, tetangganya, iya secara umum itu masuk bagian dari dakwah. Tapi tentunya skalanya lebih kecil. Biasanya itu kita gunakan istilah menasihati. Kita gunakan istilah apa? Menasihati. Nah, dan tentunya menasihati ini hal yang lebih mudah dibandingkan berdakwah. Karena berdakwah itu kan lingkupnya dan masalah yang dihadapi lebih kompleks dibandingkan kalau sekedar menasihati. Kalau menasihati biasanya hanya dalam satu perkara. Ya. Tapi intinya di sini yang dimaksud dengan tawasau bil haqq wa tawasi bis sabr ini memberikan wasiat nasihat secara umum, baik dalam skala yang paling kecil sampai skala yang paling besar. Ya. Bagaimana bentuk tawasi bil haqq? Yakni saling memerintahkan satu sama lain untuk melakukan kebenaran, al-haq. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah." Kalian adalah manusia terbaik yang pernah dilahirkan untuk umat manusia. Yakni para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Apa sifat mereka ini sebagai umat terbaik? Kalian itu memerintahkan kepada ma'ruf, kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran dan beriman kepada
Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini at-tawasi bil haq, menyampaikan, memberikan wasiat, nasihat berupa kebenaran. Di sini Allah taala menyatakan bil haq, dengan kebenaran. Maka ini perkara mendasar yang harus diperhatikan, bahwa siapapun yang ingin menyampaikan nasihat kepada orang lain, dia harus pastikan atau minimal dugaan besar dia yang mau disampaikan itu adalah kebenaran. Yang mau disampaikan apa? Kebenaran. Nah, karena tidak semua segala sesuatu yang diketahui oleh orang, yang didengarkan oleh orang itu adalah kebenaran. Maka ini hal yang pertama dia harus pastikan itu adalah kebenaran. Benar dari sudut pandang kontennya, dan benar dari sudut pandang penukilannya. Kalau dia dapat kabar dari orang lain, dia harus pastikan bahwa sampainya kabar itu kepada saya dengan cara yang benar. Karena dalam Islam itu cara sangat menentukan. Bukan cuma hasil, tapi cara juga menentukan. Islam tidak menghalalkan segala cara untuk sampai kepada kebenaran. Enggak. Kebenaran tidak perlu dan tidak butuh ditegakkan dengan cara yang salah. Dan kebenaran tidak akan tegak dengan cara yang salah. Bagaimanapun seorang mengusahakan kebenaran itu nampak dan paling atas, kalau dengan cara yang salah, maka dia tidak sedang menolong kebenaran, tapi menolong egonya, mengatasnamakan kebenaran. Saya contoh dalam Islam. Dalam Islam itu seorang nanti dihukumi, divonis rajam dalam berzina. Nanti kalau ada 4 orang saksi laki-laki yang melihat perbuatannya secara langsung. Nah, kalau ada 2 orang laki-laki perempuan, mohon maaf saya, menurut semua orang yang ada di situ, ini fix keduanya berzina. Fix, semua orang mengatakan seperti itu yang ada di situ. Tapi tidak ada yang menyaksikannya, maka tidak boleh dirajam. Atau ada 3 laki-laki, 2 perempuan, tidak boleh juga dirajam. Kenapa? Karena dalam Islam bukan yang diperhatikan semata-mata ma fi nafsil amr, apa sih kenyataan sebenarnya, tapi cara untuk menetapkan kenyataan itu juga penting. Selama caranya tidak terpenuhi, maka tidak peduli anggapan manusia apa, jangan ditegakkan hukum selama caranya belum sesuai, aturannya belum sesuai, kan begitu. Karena di zaman sekarang banyak orang-orang yang demi menolong Islam katanya, menguatkan Islam, memenangkan Islam katanya, sampai menempuh segala cara. Ada memang orang-orang yang tidak punya agama, yang memang masuk untuk merusak Islam, dan ada orang-orang yang soleh. Di zaman dahulu persis sama. Ya, di zaman-zaman periwayatan hadis, ada orang yang mencoba menolong Islam, menurut dugaan dia menolong Islam. Mereka ini orang yang rajin sholat. Tidak usah kita berbicara yang wajib. Sholat malam rajin, puasa rajin, ya, membaca Quran apalagi. Tapi mereka adalah para pemalsu hadis. Mereka memalsukan hadis, membuat hadis-hadis palsu, mengatakan Rasulullah SAW bilang begini, padahal beliau tidak pernah bilang begitu. Tapi isinya bagus, mengajak kepada membaca Quran. Ada seorang perawi namanya Nuh bin Abi Maryam. Dia ini digelari oleh orang-orang Al-Jami, Nuh Al-Jami. Ini Nuh yang menghimpun semua sifat-sifat kebaikan. Saking solehnya dia, ibadahnya kuat. Digelari sebagai orang yang menghimpun pada dirinya sifat-sifat kebaikan. Ya. Dia membuat hadis palsu dari Ibnu Abbas tentang keutamaan surah Al-Quran, dari Al-Baqarah, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Siapa yang membaca surah Al-Fatihah dapatkan begini ya. Siapa yang membaca Al-Baqarah dapat begini sampai An-Nas. Dibuat satu persatu hadis palsunya. Ketika ketahuan ditanya, "Kenapa kamu melakukan itu?" Ya. Katanya, "Saya melihat orang sekarang itu lebih sibuk belajar dengan fikihnya Imam Abu Hanifah dan sudah jarang membaca Quran. Maka saya mau membuat hadis-hadis palsu ini supaya orang tertarik dengan pahalanya dan kembali membaca Al-Quran." Niatnya bagus, tapi tidak melegalkan semua cara. Ini hakikatnya meruntuhkan Islam.
Ini hakikatnya meruntuhkan Islam. Itu bukan tawasau bil haq. Itu bukan apa? Dakwah kepada yang benar dan bukan pula mendakwahkan kebenaran. Ya. Ini kebenaran yang apa istilahnya? Dia berkhayal bahwa itu adalah kebenaran padahal bukan. Membenarkan perbuatannya yang salah mengatasnamakan kebenaran. Maka pastikan apa yang kamu sampaikan itu adalah kebenaran dan pastikan juga bahwa cara kamu menyampaikan kebenaran juga dengan cara yang benar. Nah, fa innal haqqa la yunsaru bil batil. Karena kebenaran tidak boleh dan tidak boleh ditolong dengan kebenaran. Dengan kebatilan. Kebenaran akan nampak dengan sendirinya dengan bantuan kita atau tanpa bantuan kita. Maka kita harus sesuai dengan aturan. Tentu saja tentang keutamaan dakwah dan seterusnya sudah berlalu beberapa ayat terkait dengan ini. Ya. Jadi sifat yang ketiga, saling memberikan wasiat dengan kebenaran. Kemudian di sini perhatikan kata penulis rahimahullah, iman dan amal soleh dengannya dia menyempurnakan dirinya. Kemudian dakwah dengan kebenaran dan kesabaran ini menyempurnakan orang lain. Ketika diurutkan seperti ini 1, 2, 3 dan 4, ini bukan berarti ini tertib hanya dari sudut pandang urgensi ya. Hanya dari sudut pandang urgensi. Urutan seperti ini diurutkan 1, 2, 3, 4. Ini dari sudut pandang urgensinya. Yang mana yang paling penting? Iman dulu paling penting, ya. Baru amal soleh, baru tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Ya. Tertib ini bukan berarti tidak boleh kamu lakukan yang ketiga kalau kamu belum melakukan yang kedua. Tidak boleh kamu berdakwah kalau kamu belum beramal soleh. Itu juga tidak benar. Karena menyampaikan yang benar adalah kewajiban, amar ma'ruf dan nahi munkar adalah kewajiban setiap muslim, mau dia orang soleh maupun pelaku maksiat. Yang penting pastikan yang kamu sampaikan benar. Karena itulah Imam Nawawi rahimahullah taala mengutip ijma, kesepakatan di kalangan ulama bahwa para pelaku maksiat wajib untuk saling mengingkari satu sama lain. Biasa kasih contoh, misalnya ada orang main judi, 4 orang dia main judi, sudah 4-4-nya berdosa dan 4-4-nya dapat 2 dosa, 1 orang 2 dosa. Dosa yang pertama main judinya, dosa yang kedua karena tidak mengingkari main judi. Dan main judi semua orang Islam tahu dilarang, kan begitu. Tapi kalau ada seorang penjudi mengatakan, kalian bertiga pulang, dosa main judi berhenti, ya, jangan main judi, haram. Serius dia mengucapkannya, tapi dia tetap melakukannya. Maka di sini orang ini dia berkurang dosanya. Dalam artian dia hanya berdosa karena main judi, tapi dia tidak berdosa dengan dosa yang kedua karena dia sudah melarang dari kemungkaran. Makanya kalau ada orang yang melarang kita melakukan kemaksiatan, terus orang itu masih melakukannya atau masih melakukan dosa-dosa yang lain, jangan dibantah mengatakan bahwa kamu larang-larang saya seperti ini, kamu sendiri begitu. Itu alasan yang sangat lemah dan tidak diterima dalam Islam. Siapapun yang melarang kita dari suatu kemungkaran wajib untuk didengarkan dan ditaati walaupun dia sendiri masih melakukannya. Walaupun dia sendiri masih melakukannya. Karena para ulama sepakat tidak dipersyaratkan kesolehan untuk menyuruh orang melakukan kebaikan atau melarang kemungkaran. Seandainya yang boleh amar ma'ruf dan nahi munkar nanti orang yang soleh, ya sudah akan terlantar ini amar ma'ruf dan nahi munkar. Mungkin yang akan melakukannya terhitung pakai jari dan akan banyak kemungkaran yang tidak akan diingkari dengan alasan saya belum soleh, saya sendiri belum bisa melakukannya, saya sendiri belum bisa meninggalkannya. Ya. Baik. Jadi ini bukan urutan dalam hal pengamalan, ini hanya urutan dalam hal dalam hal urgensinya yang paling pentingnya. Wa illa pelaku maksiat wajib melarang orang lain untuk melakukan maksiat. Iya. Kemudian at-tawasi bis sabar ala amrillah, perintah saling memberikan wasiat untuk bersabar. Untuk apa? Untuk bersabar atas perintah Allah Subhanahu wa taala.
Ini bukan hanya perintah Allah. Kita disuruh bersabar dari 4 perkara. Kita disuruh bersabar dari 4 perkara. Yang pertama, bersabar atas dalam menjalankan perintah Allah. Dalam menjalankan perintah Allah. Yang kedua, disuruh bersabar dari apa? Meninggalkan larangan Allah. Meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Tiga bentuk kesabarannya. Yang ketiga adalah perintah bersabar dari takdir Allah taala yang menyakitkan. Ini 3 bentuk kesabaran. Sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam menjauhi larangan, dan sabar dalam meninggalkan dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan. Ini semua dibutuhkan untuk bersabar. Dan dengan keduanya lah seorang manusia bisa menyempurnakan orang lain. Ya. Maka dua sifat yang pertama ini istilahnya hablum minallah. Seorang memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, sementara 2 sifat yang terakhir ini memperbaiki hubungan dia dengan sesama manusia, ya, agar manusia tersebut juga memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Iya. Ini selesai pembahasan tafsir surah Al-Asr. Selanjutnya qala hafizahullahu taala tafsir suratil Humazah. Tafsir surah Al-Humazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadhanna fil huqamah wa ma adraka mal huqamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Tafsir surah Al-Humazah. Al-Humazah yakni orang yang suka mengganggu. Kalau di zaman sekarang orang yang suka membuli orang lain, ya. Yang suka nyinyir kepada orang lain, ya. Apa-apa semua tentang orang lain dikomentari, ya. Ini surah Al-Humazah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita terjemahkan dulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaan bagi semua orang, setiap orang humazah dan lumazah. Ini 2 sifat akan diterangkan nanti maknanya. Bahwa al-humazah, ada beberapa penafsiran di kalangan ulama. Ada yang mengatakan al-humazah ini mengganggu dengan mulut, sementara al-lumazah mengganggu dengan tangan atau kaki, mengganggu dengan perbuatan. Iya. Ada yang mengatakan al-humazah mengganggu dengan isyarat, kode-kode, gitu ya. Nah, dan al-lumazah mengganggu dengan mulut dan seterusnya. Ini akan diterangkan nanti tafsirannya. Bismillah ta'ala. Celakalah bagi semua orang yang mengganggu orang lain. Itu intinya. Dengan apapun dia mengganggu. Yang mana ciri-cirinya orang yang mengganggu ini, biasanya kalau dia suka mengganggu orang lain, dia adalah orang yang menghimpun harta dan menghitung-hitungnya. Alladzi jama'a malahu wa 'addadah. Orang ini kerjaannya menumpuk harta lantas menghitung-hitungnya. Sudah berapa ini? Ya, sudah berapa yang saya peroleh? Ini 2 sifat tidak mesti berkumpul pada satu orang, tapi biasanya seperti itu. Biasanya orang yang menghimpun harta dan menghitung-hitungnya itu kerjaannya mengganggu orang. Salah satu sifatnya mengganggu orang. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia menghitung-hitung hartanya, ini cukup untuk berapa turunan, ini cukup untuk sampai umur berapa. Ya, dia hitung-hitung. Kenapa dia hitung-hitung? Karena dia mengira hartanya bisa membuat dirinya kekal, bisa tinggal lama di dunia ini.
Semakin banyak hartanya, waktu dia hidup bisa bertambah lama menurut dia. Kalla la yumbadanna fil hukamah. Jangan seperti itu wahai manusia. Kalla, sekali-kali tidak. Ini jangan seperti itu. La yumbadanna fil hukamah. Dia akan dilemparkan ke dalam al-hukamah. Ini salah satu penamaan neraka. Iya. Dikarenakan neraka itu apapun yang dimasukkan di dalamnya akan akan dihimpit sampai hancur lebur. Mau manusia, mau batu, waquduhan nas wal hijarah. Neraka itu bahan bakarnya manusia dan bebatuan. Apapun yang dimasukkan ke dalamnya akan dihancurkan. Itu al-hukamah. Wa ma adraka mal hukamah? Tahukah kamu wahai Muhammad, apa itu al-hukamah? Narullahil muqadah. Apinya Allah, lihat disandarkan kepada Allah. Apinya Allah, bukan apinya Muhammad, bukan apinya Jibril, bukan apinya malaikat Malik penjaga neraka, bukan. Apinya Allah disandarkan kepada Allah untuk menunjukkan besarnya kedudukan api ini, neraka ini. Narullahil muqadah, apinya Allah yang dinyalakan. Ya. Allati tattali'u 'alal afidah, yang mana api neraka ini itu sampai membakar ke dalam hati. Ini menunjukkan saking panasnya. Karena api di dunia bagaimanapun panasnya, kalau ada orang terbakar, itu organ dalamnya tetap basah, tidak akan, paling badannya jadi gosong gitu ya. Nah, ini orangnya masih hidup ya, tapi apinya sampai ke dalam organ tubuhnya. Kalau di kehidupan kita nanti hancur dulu semua di luar, baru sampai ke dalam. Kalau ini tidak, apinya sampai ke dalam. Seraya membakar bagian luarnya dan membakar juga bagian dalamnya di waktu yang bersamaan. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah fi 'amalin mumaddadah. Ya, sesungguhnya apa? Neraka ini ya, innaha 'alaihim muqsadah. Neraka ini ditutup. Setelah mereka semua masuk, pintu neraka ditutup. Ya. Fi 'amalin mumaddadah, yang kemudian pintu neraka disegel dengan palang pintu yang atau yang zaman dulu kan, pintu kemudian ditutup dengan kayu melintang seperti itu ya. Nah, ini gambar sedikit tentang neraka. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Wail. Kata penulis rahimahullah, sebelumnya kata beliau hafizahullah, hadhihi suratu mustaftahatun bil wa'id. Surah Al-Humazah ini dibuka dengan ancaman. Dibuka dengan ancaman, dan jarang-jarang ada ayat Quran dibuka dengan ancaman. Iya. Dibuka dengan wail. Ada ayat dalam surah Al-Mutaffifin juga, wailul lil mutaffifin. Jarang sekali ada ayat dibuka dengan ancaman seperti ini. Ini ayat ya, ini ayat menunjukkan dari awal sampai akhirnya ini ancaman semua. Dan ini jelas ayat ini turun di Mekah. Ayat-ayat Makkiyah. Allah Ta'ala membuka surah ini dengan ancaman. Dan ini hal yang jarang terdapat dalam Al-Quran. Dari 114 surah dalam Al-Quran yang dibuka dengan ancaman, dengan kata wail seperti ini, cuma 2 surah ini. Maka hendaknya diperhatikan kandungan dari surah ini, karena dibuka dengan ancaman. Fafatihatuha, pembukanya adalah kata wailun. Ada banyak penafsiran di kalangan ulama terhadap wail. Ada yang mengatakan wail itu adalah sebuah lembah di dalam Jahannam. Ya. Sebuah lembah dalam Jahannam. Nah, jadi
kayak jurang gitu dalam jahanam yang sangat dalam sekali. Kalau nggak salah dalam riwayat disebutkan kedalamannya sampai 70 tahun perjalanan atau yang semacamnya. Cuma riwayatnya tidak sahih ya. Ya Allah wa'ala. Ada penafsiran wail. Cuma kata beliau rahimahullah, penafsiran yang lebih tepat di sini wailun adalah kalimat wa'idin wa tahdid. Ini adalah ucapan ancaman dan peringatan. Yang mana ini bukan sekedar ancaman, karena kalau Allah yang mengancam itu secara umum akan terjadi, pasti akan terwujud. Walaupun mungkin tidak pada setiap orang, tapi semua yang Allah ancamkan pasti akan terwujud. Sebagaimana apa yang Allah janjikan pasti akan terjadi. Jelas ya? Bedanya kalau semua janji Allah akan terwujud bagi siapapun yang memenuhi kriteria. Adapun ancaman Allah pasti akan terwujud, tapi ada pengecualiannya, kecuali kalau Allah ampuni. Tapi kan kita nggak tahu siapa yang akan diampuni oleh Allah. Maka ancaman tetaplah suatu ancaman. Iya. Karena semua yang Allah ancamkan pasti terjadi, pasti terwujud, maka kata beliau, tatadammanu du'ai alaihi bisu'il hal. Yang mana kata wail ini mengandung doa di dalamnya, mengandung doa bahwasanya dia akan mendapatkan akhir yang buruk, keadaan yang mengenaskan. Kalau diterjemahkan wail, celaka. Ini kalimat ancaman, kalimat peringatan yang mengandung keterangan bahwa orang yang melakukannya akan mendapatkan akhir yang mengenaskan di akhirat. Ya. Akan mengalami nasib yang sangat malang di hari kiamat kelak. Siapapun yang kalimat wail ini tertuju padanya, maka ini tugas lagi. Setelah di surah Al-Asr, kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengeluarkan diri kita dari golongan orang-orang yang merugi. Maka di sini ada ancaman yang baru, ancaman selanjutnya. Ya. Akhir yang mengenaskan, nasib yang malang yang akan menimpa siapa saja yang kata ancaman wail ini tertuju padanya. Siapa orang itu? Siapa orang yang ancaman ini tertuju padanya? Kata beliau rahimahullah hafizahullah taala, wailul likulli humazatil lumazah. Untuk semua, bukan sebagian besar, semuanya, orang per orangnya, individu per individu, semua orang yang bersifat humazah dan lumazah. Kata beliau, lita'diyatiha billami fi qawliha likulli humazatin lumazah. Fa taqdirul kalami wailul lahu. Celaka bagi dua orang ini, humazatil lumazah. Wa huwa alladhi yahmizun nasa wa yalmazuhum biqawlihi. Yang mana dia ini mengganggu orang dengan perbuatannya dan mencela orang, mengganggu orang dengan ucapannya. Mengganggu orang dengan perbuatannya dan mengganggu orang dengan ucapannya. Ini penafsiran al-humazah yang disebutkan oleh beliau di sini. Bahwa al-humazah yang mengganggu orang lain dengan perbuatan, lumazah mengganggu orang lain dengan ucapan. Terbalik yang disampaikan di awal ya. Kebalikannya. Iya. Dan ini ayat sudah cukup ya untuk Ini ayat sudah cukup untuk bisa mewujudkan ketentraman, ketenangan ya dalam lingkup keluarga, lingkup tetangga ya dan seterusnya sampai lingkup bernegara. Ancaman bagi orang yang mengganggu dengan perbuatan, dengan tangan, dengan kaki, atau mengganggu dengan ucapan, celaka baginya. Fal hammazu man yu'ibun nasa wa yad'anu 'alaihim bil isyarah. Al hammaz adalah orang yang mencela orang lain dan mengganggu mereka dengan isyarat, dengan perbuatan. Wal lammaz man yu'ibuhum biqaulihi wa yad'anu 'alaihim bil ibarah. Sementara al lammaz
adalah orang yang mengganggu orang lain dengan ucapan dan ibarat kata-kata. Fal humazatu wal lumazatu wal hammazu wal lammazu lil mubalaghah. Ini semua sifat-sifat yang menunjukkan bahwa pelakunya tidak melakukannya 1-2 kali, tapi sering dia lakukan. Mubalaghah. Iya. Ini dosa, menunjukkan dosa yang besar. Tidak hanya muslim, orang kafir sekalipun dia ganggu dengan ucapan ataupun dengan perbuatannya, maka dia masuk dalam ancaman ini. Karena mengganggu hukumnya haram secara mutlak, bukan hanya kalau diganggu orang muslim, tapi juga orang kafir. Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim yang sempurna adalah orang yang kaum muslimin lain selamat dari gangguan mulut, ya, lisan dan tangannya, yakni perbuatannya. Ya. Kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata penulis hafizahullah, wa min sifatihi hirsuhu ala jam'il mali wa ta'dili. Kemudian sifat orang ini, sifat orang yang suka mengganggu orang lain. Dan tentu saja mengganggu orang lain ini di zaman sekarang semakin mudah. Di zaman dahulu kalau kita mau mengganggu orang, kita harus keluar dari rumah, ketemu dengan orangnya, kita kenal dengan orang setidaknya. Ya kan, zaman dulu tidak ada orang datang-datang belum kenal sebelumnya baru ketemu langsung dicelakan, tidak. Di zaman sekarang kalau mau mengganggu orang, ya tidak perlu keluar rumah, di kamar saja. Dan sekarang gangguannya itu bukan lagi ya, kata-kata yang sekarang lebih parah kata-katanya. Dan sekarang orang bisa mengganggu orang lain yang bahkan dia belum kenal, dia belum tidak tahu sama sekali. Dan dia bisa mengganggu orang tanpa ketahuan. Tanpa ketahuan, bikin akun palsu baru komentar. Kan begitu. Tanpa ketahuan, pengecut. Nah, ini semua bentuk ini merupakan ancaman. Siapapun yang mengganggu orang lain dengan tangannya, dengan mulutnya, dengan kakinya, dengan apapun yang dia miliki, ya, ini semua masuk dalam kategori orang-orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang memanfaatkan harta yang dia miliki dalam mengganggu orang lain, ya, maka itu semua menjadi tabungan dari dosa-dosanya. Hartanya juga termasuk harta yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan harta tersebut akan dihisab, digunakan juga, akan dihitung juga oleh Allah taala sebagai harta-harta yang dia gunakan untuk mengganggu orang lain. Lihat istrinya Abu Lahab, disebut dalam Al-Qur'an, wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Di lehernya ada tali dari sabut. Kenapa? Karena dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menjual perhiasannya yang mahal, kalungnya dia jual, baru hartanya dia infakkan untuk mengganggu Islam. Ya, sama orang sekarang beli kuota 20.000 sudah dipakai untuk kerusakan. Dia bisa gunakan apa saja. Dia bisa mengganggu orang, dia bisa komentari orang, dia bisa melakukan apa saja yang dilarang. Ini semua merupakan bentuk bahwa hartanya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah taala lanjutan ayatnya kita akan terangkan pada pertemuan berikutnya. Naktabi hadzal qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.